Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ya, alhamdulillah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal pada malam hari yang berbahagia ini, masih di bulan Muharram, bulan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan izinnya melipat gandakan amalan kebaikan yang kita kerjakan, begitupun melipat gandakan dosa bagi siapa yang terjatuh di dalamnya. Ya. Maka alhamdulillah ikhwas sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktunya dalam kebaikan seperti ini, untuk bersama-sama mengambil berkah dari bulan yang mulia ini. Ya. Begitupun untuk menambah keberkahan majelis kita, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad, ya, Nabi yang telah memuliakan kita dengan ajaran Islam ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau ya Al-Quran dan mengajarkan kepada beliau Islam, ya, dan beliaulah yang mengajarkan kepada kita Islam sehingga kita bisa mulia dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Hilyatu talibul ilm, perhiasan penuntut ilmu ini, ya, tidak bosan-bosannya untuk kita jadikan sebagai bahan pegangan dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Itu disebabkan karena masalah adab dan akhlak ini adalah hal yang paling dilihat oleh pandangan manusia, ya, bahkan mereka tidak akan bertanya tentang sampai di mana kitab yang sudah kita pelajari dan ilmu apa yang kita kuasai, ya, tapi mereka akan melihat, ya, bagaimana sikap kita, akhlak kita, perilaku kita, perkataan, perbuatan, itu yang paling dinilai oleh masyarakat sekitar, yang intinya menghiasi diri penuntut ilmu itu adalah akhlak dan adab tersebut. Ya. Dan alhamdulillah buku yang dikarang oleh Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah ini, masya Allah, sangat memberikan pengaruh dan cahaya di tengah-tengah penuntut ilmu. Ya, mulai dari zaman beliau, karena beliau ini sezaman dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu beliau menulis buku ini, ya, sehingga sampai sekarang buku ini menjadi dinikmati oleh setiap kalangan penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu syar'i. Ya. Ya, maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih berada pada mutiara-mutiara faedah yang boleh sebutkan pada buku ini, Hilyatu Talibil Ilm, dan insyaallah kita mengambil intisari faedah yang boleh sebutkan dari buku ini, ya ikhwas sekalian. Dan kita sudah sampai pada poin yang ke-9, ya, yang disebutkan oleh Syekh, yaitu at-tamattu' bi khisalir rujulah. Ya. Ya, tapi mungkin maju-maju sedikit Rasulis supaya kita bisa ya, kita bisa lebih mengambil berkah dari majelis kita. Iya, ya, kita juga maju-maju sedikit, ya, masya Allah. Ya. Tapi supaya yang datang belakangan juga bisa kebagian tempat, ya. Ya. Taib, kita sudah sampai pada poin yang ke-9, at-tamattu' bi khisalir rujulah. Kalau saya artikan di sini, kalau saya dengar penjelasan tadi Syekh, adalah seorang penuntut ilmu itu harus punya sikap keberanian. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia harus punya tekad dalam menyampaikan dan menyebarkan kebenaran. Dan yang ketiga, dia harus punya kesabaran yang tangguh, ya, dalam
menuntut ilmu itu. Dia tidak lemah, dia tidak penakut, dan dia tidak gampang, ya, tidak gampang dijatuhkan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan martabat dan harga dirinya. Dia punya prinsip, dia punya tekad, ya. Pokoknya jika dia telah yakin bahwa dia telah berada di atas kebenaran, maka tidak ada orang yang dapat menjatuhkan, tidak ada orang yang dapat menggeserkan dia dari prinsipnya, ya. Dan ini kita bisa dapati pada kita bisa ambil contoh pada kisah Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan menuntut ilmu. Masih ingat kita kan kisah Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi, ketika beliau alaihissalam diperintahkan untuk keluar, ya, menuntut ilmu bersama, mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, ketika beliau, ya, singkat cerita, ketika beliau tengah berkhutbah, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau beliau ditanya oleh kaum Bani Israel bahwasanya, adakah orang yang lebih alim daripada engkau wahai Musa di bumi ini sekarang? Iya, maka apa jawaban beliau? Ya, beliau mengatakan, ya, tidak ada. Ya, maksud beliau mengatakan tidak ada yang lebih alim daripada saya, bukan dalam rangka kesombongan, tapi beliau menyangka bahwasanya dirinya lah yang diutus menjadi nabi di zaman itu. Iya, sepengetahuan beliau. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan memberikan semacam wasiat untuk keluar dari daerahnya untuk pergi menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berada di tempat yang bernama Majma' al-Bahrain, ya, Majma' al-Bahrain, pertemuan dua buah lautan. Pergilah engkau ke sana, ya, siapkan bekalmu, dan di mana engkau kehilangan ikan yang menjadi bekalmu itu, disitulah engkau menemui hamba tersebut. Ya, maka berangkatlah Musa bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun ketika itu. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam ketika awal perjalanan menuntut ilmu itu, dia akan berangkat keluar menuntut ilmu? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Iya. La abrah hatta ablugha majma'al bahrain, sampai betul-betul saya sampai pada pertemuan dua buah lautan itu, aku akan berjalan bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah berhenti sampai betul-betul menemui hamba Allah Subhanahu wa taala, yang maksudkan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Maka ini sebuah prinsip, ya, seorang penuntut ilmu ketika dia sudah berazam, bertekad, ya, untuk betul-betul menjadikan dirinya seorang penuntut ilmu, maka dia akan berani mengambil resiko dari perjalanan menuntut ilmunya itu. Ya. Mungkin kalau kita ikhwas sekalian, mungkin resiko kita dalam menuntut ilmu ini, perjalanan menuntut ilmu ini, ya, masih agak sedikit dibandingkan orang-orang terdahulu yang harus keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau daerahnya untuk meraih ilmu tersebut atau meraih keberkahan ilmu tersebut. Ya, maka ini menjadi prinsip perkataan Nabi Musa, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan meskipun sampai bertahun-tahun, sampai betul-betul aku menemui siapa? Ya, hamba yang bernama Khidir tersebut. Ya, maka ini di sini ditarik pelajaran bahwasanya keberanian, ya, keteguhan prinsip, ya, dan juga kesabaran yang tangguh ini harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dalam perjalanannya menuntut ilmu. Karena kapan dia lemah, kapan dia tidak sabar, maka dia akan putus di tengah jalan. Ya, sebagai contoh, ketika misalnya ini contoh kecil, ya, dia ada seorang penuntut ilmu yang sudah memiliki niat untuk menghafal Al-Quran, ya, baru mungkin hafal juz 30, merasa capek, akhirnya ganti saja, hafal hadis lagi kalau begitu. Ya, dia belum selesai, pindah lagi ke yang lain. Dia mengatakan disuruh menghafal hadis. Ya, dia menghafal hadis lagi, kayaknya ada satu kalimat atau ada satu hadis yang mungkin kata-katanya agak sulit.
Dia bilang, ganti lagi kalau begitu, tidak cocok ini, berat, susah. Maka pindah lagi. Begitupun dengan bermajelis. Ketika dia mendatangi suatu majelis, dia sudah berniat, saya mau mendatangi majelisnya Ustadz ini, dia mungkin melihat, ya ada satu penjelasannya Ustadz itu, atau ada mungkin penyampaiannya Ustadz itu yang tidak menarik baginya, dia tinggalkan. Ya padahal pembahasannya mungkin Ustadz itu sangat penting, mungkin masalah tauhid seperti yang dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Tasdik, ya Ustadz Syahrir, masalah fikih. Ya mungkin ada satu penjelasan, suatu hari ada penjelasannya satu Ustadz atau Ustadz yang lain yang mungkin tidak cocok baginya, berat dia cerna. Padahal mungkin satu dua kata yang mungkin dia bisa tanyakan kepada temannya, dia sudah paham. Tapi karena kelemahan prinsip ini, hilangnya keteguhan jiwa dalam menuntut ilmu, maka ya mungkin dia membuat dia berpindah-pindah majelis dan tidak jelas apa namanya perjalanannya dalam mengambil ilmu tersebut. Ya, makanya kalau sekalian, ya kalau ada satu majelis yang sudah kita rutinkan, ya pokoknya jangan pernah tergeserkan dengan halangan-halangan yang sedikit untuk mendatangi majelis tersebut. Makanya kita ingatkan lagi nasihat Ustadz kita dan nasihat ikhwah di grup, bahwasanya sebenarnya kajian rutin ini yang paling memberikan pengaruh pada kualitas ilmu seseorang. Ya, kita tidak menafikan, kita tidak menggeserkan keutamaan tabligh akbar misalnya, atau apa namanya majelis-majelis yang lain, tapi kajian rutin ini yang memberikan taksil, ya pemahaman ilmu yang mendalam kepada orang dalam ya perjalanan yang menuntut ilmu itu, yang seperti itu. Ya maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus dipunyai oleh penuntut ilmu, keteguhan prinsip, ya keberanian, ya dalam khususnya masalah keberanian ini dalam menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dia tidak ketika ada orang yang mencibirnya, menyinggungnya, tidak serta-merta dia langsung mundur dan tidak, enggak usah saya sampaikan ini. Ya karena saya dibilangi begini misalnya. Ya baru mungkin dia berubah penampilan, ya saya mau coba-coba pakai jubah hari ini. Ya mulai pakai baju muslim misalnya. Mungkin pada saat dia awal berhijrah, awal menuntut ilmu, ya dia mungkin masih pakai baju-baju biasa, ya mungkin bahkan pakai celana jeans, ya. Tapi pas dia bertekad, pas dia mengambil azam dan tekad untuk mengganti penampilannya menjadi pakaian yang syar'i, mau pakai baju muslim, pakai jubah, lalu baru satu kali, dua kali dia pakai baju muslim atau jubah, sudah ada orang mencibirnya. Ya, agak ustaz, ya seperti itu ya. Dan kata-kata yang lain yang membuat dia menjadi minder, menjadi akhirnya tidak mau lagi, jangankan memakai baju muslim mendatangi majelis ilmu pun dia sudah tidak mau. Karena apa? Gara-gara ya suara-suara miring dari luar yang tidak meneguhkan hatinya. Maka ini penting ikhwas sekalian. Di antara ciri generasi yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an, ya, ciri generasi surah Al-Maidah 54, yang dimana dia adalah generasi yang sangat dicintai oleh Allah. Di antara ciri mereka adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ya biarkan saja. Ya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu peribahasa yang kita sudah pelajari waktu kita sekolah, dan itu betul. Ya apa saja yang mereka ya katakan kepada kita, biarlah suatu saat nanti mereka yang mengikuti penampilan kita, atau mereka yang mengikuti prinsip dan kebenaran yang kita bawa. Jadi sekali lagi, at-tamattu bi khisalir rujulah, punya keberanian, keteguhan prinsip. Ya pokoknya kalau ya dia sudah masuk pada majelis ilmu, dia akan tekadkan, saya akan betul-betul ikuti ustadz ini, ya, dan saya tidak, insya Allah saya akan obati kebosanan saya, ya, dengan berusaha mencintai apa yang dia sampaikan. Ya seperti itu, ya. Maka saya ulang bahwa saya poin ke-9 ini intinya adalah punya keberanian, keteguhan prinsip, kesabaran yang tangguh, ya, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Bayangkan ikhwas sekalian, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesabaran itu di dalam Al-Qur'an. Ada 90 kali ya Allah sebutkan masalah kesabaran ini dan keteguhan di atas kebenaran, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran,
ya, ketika Allah meneguhkan hati para sahabat setelah dikalahkan dalam perang Uhud, di penutup surah Al-Imran itu apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian, kata Allah. Iya, karena tidaklah orang bersabar itu kecuali akan mendapatkan keberuntungan di setiap keadaan, ya. Guys sekalian yang dimuliakan Allah. Iya. Jadi boleh mengatakan fahdhar nawaqidha min dha'fil ja'shi wa qillatis sabri, tidak adanya kesabaran, wa dha'ful makarim, kelemahan akhlak, jiwa dan perilaku. Ya. Ini semua akan menjauhkan seseorang dari keberkahan ilmu tersebut. Ini intinya. Kemudian yang selanjutnya, ini juga penting, poin yang ke-10. Jadi saya ambil inti-intinya saya, karena saya targetkan ada poin pertama dari buku ini, poin besar yang pertama dari buku ini, adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Saya targetkan selesaikan sebelum saya kembali ke Saudi. Jadi kita targetkan poin besar yang diambil dari buku ini, adab terhadap diri sendiri, ada 15 poin, dan kita sudah berada pada poin ke-10. Insya Allah kita akan habiskan pada akhir bulan ini, insya Allah. Makanya kita ambil inti-intinya saja, ya, yang bisa kita pahami. Poin yang ke-10, adab penuntut ilmu terhadap diri mereka sendiri, hajrut tarafuh, meninggalkan sesuatu yang bermewah-mewahan. Ini penting. Ini hajrut tarafuh, atau sesuatu yang membuat dia keenakan, berada pada zona nyaman. Nah, ini perlu diperhatikan. Iya. Dan poin ini tidak berarti bertentangan dengan apa yang kita sebutkan pada poin zuhud kemarin, yang dimana kita menjelaskan bahwasanya, ya, zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang mubah dari dunia ini, kendaraan yang bagus, ya, baju yang bagus, handphone yang bagus, ya, tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan ini. Yang maksud dari poin ini hajrut tarafuh, meninggalkan sesuatu yang bermewah-mewahan, ketika seseorang sudah berada pada titik, ya, dia sudah merasa keenakan dengan kenikmatan dunia ini sehingga dia larut di dalam. Nah, ini yang harus kita jauhi, ya. Ya, sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang mubah yang dibolehkan untuk kita ambil dari syariat ini, berupa pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, ya. Tapi yang ditakutkan di sini ketika seseorang itu keluar dari batasnya sehingga dia sudah berada pada zona nyaman dan sudah terlalu keenakan. Nah, ini yang mesti kita jauhi, yang mesti kita hati-hati di sini. Hajrut tarafuh, tidaklah kemewah-mewahan, larut dalam kenikmatan ini kecuali tercelah. Semuanya di dalam Al-Quran ada 8 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua yang penjelasan Syekh tadi yang kami dengarkan, semuanya masalah at-tarafuh ini, bermewah-mewahan, larut dalam kenikmatan, semuanya tercelah. Iya, semuanya Allah menceritakan sifat penghuni neraka yang mengatakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka dahulu, ya, hidup dalam kemewahan dan larut dalam kenikmatan. Ini kawan sekalian. Ya, maka bisa kita pikirkan orang yang sudah terlalu keenakan berada pada kenikmatan ini, dia tidak akan bisa istilah kita, dia tidak akan istilahnya, ya, akan bertahan atau merasa bersabar dengan keadaan dan suatu hal yang membuat dia akan, ya, meninggalkan kebaikan dan ilmu itu. Contohnya apa? Saya kasih logika sederhana dulu mengenai kehidupan manusia. Seorang anak yang tumbuh dalam keadaan dimanja, dilayani misalnya, ya, setiap harinya selalu ada asisten, ada pembantu yang menyediakan minuman, makanan, pakaiannya, ya. Dan itu tidak sedikit didapatkan di daerah Saudi sendiri. Ketika ada seorang kepala rumah tangga itu mengambil seorang tenaga kerja atau asisten sehingga membuat anaknya selalu dilayani, akhirnya anak tersebut menjadi dimanja sehingga ketika berada pada keadaan yang mungkin,
dia bisa bersabar sedikit, tapi dia tidak bisa berada pada keadaan tersebut sehingga dia tidak bertahan di atas keadaan itu. Misalnya contohnya, ketika seorang anak terbiasa dimanja misalnya, ya, oleh bapaknya, ya, selalu disediakan makanan yang enak, kasur yang empuk, ya, pokoknya berada dalam kenikmatan lah, ya, fasilitasnya selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Maka ketika dia ditakdirkan keluar dari rumahnya, berada pada suatu keadaan, ya, misalnya dia keluar dalam menuntut ilmu, pesantren dan sebagainya, yang tadinya dia berada pada makanan yang enak, kasur yang empuk, tiba-tiba dia dibawa ke pesantren, tiba-tiba beralaskan hanya kasur-kasur yang yang berlantai saja, kemudian makanannya hanya makanan yang sederhana, lauknya hanya tempe saja mungkin, yang tadinya selalu dia makan burger, ayam Kentucky, sehingga dia dibawa ke pesantren, ya, yang tadinya lauk-lauk yang mewah seperti itu tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Maka dia akan, disinilah faktor anak tersebut tidak tahan dengan keadaan seperti itu dan akhirnya meninggalkan pesantren itu. Ya, maka seorang ayah yang bersifat murabbi, mentarbiyah, mendidik anaknya, sekali-kali yang selalu diberikan sesuatu yang makanan yang enak, pakaian yang bagus, ya, sekali-kali ajarkan kepada anak kita untuk merasakan sedikit kepedihan dari hidup ini. Sekali-kali, bukan berarti saya katakan bahwasanya jangan kasih fasilitas anak, tidak juga, tapi sekali-kali ajarkan dia merasakan perihnya hidup ini, ya, agar kemudian ketika berada di luar nanti, ya, berada di luar nanti pada suatu keadaan yang memisahkan antara diri kita dengan anak kita, dia akan terbiasa. Sudah saya rasakan dulu bersama bapak saya seperti itu, ya, seperti itu. Ya, maka ini kalau sekalian penting. Sama halnya dengan penuntut ilmu. Ketika seorang penuntut ilmu itu kebiasaannya di luar, berada pada, ya, suasana yang ngopi-ngopi misalnya, ya, atau, ya, suasana yang didukung oleh fasilitas, pas masuk majelis ilmu, ya, masjid tidak ada AC-nya, bermodalkan kipas angin saja, ya, dia tidak akan tahan, dia akan tinggalkan majelis. Kalau dipanggil pergi ke pengajian, tidak bisa kalau di masjid ini karena tidak ada AC-nya. Ya, karena saya sudah terbiasa dengan AC. Makanya ini semua hajrut tarafuh. Inilah poin yang mau kita tarik dari faedah poin ke-10 ini. Maka sekali-kali didik diri kita dengan merasakan kepedihan hidup, agar kemudian ketika ada suatu keadaan di mana kita harus beralaskan tembok, ya, kemudian berpanas-panasan sedikit, ya, bukan berarti saya katakan jangan pakai AC di rumah dan sebagainya, tidak, tapi sekali-kali lah, ya, misalnya, ya, kita berada pada suatu keadaan di mana kita tidak ada kipas, tidak ada AC, hanya kipas angin atau hanya, ya, angin-angin dari luar kita dapatkan, maka kita sudah terbiasa karena kita sekali-kali tidak pakai AC, ya, seperti itu. Artinya kita mendidik jiwa kita, kita mendidik diri kita agar kemudian tidak terlalu larut dalam zona nyaman itu, kenikmatan itu. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa saya bukan berarti saya menyuruh untuk meninggalkan itu, tidak, tapi sekali-kali. Sebagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Ya, suatu ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, disebutkan di sini, tapi ini hadis yang sahih yang disebutkan dalam disebutkan dalam Sunan Abi Daud, ya, ketika Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat mengatakan, kana Nabi SAW yanha an kathratil irfah. Nabi SAW melarang banyak terlalu berinteraksi dengan kenikmatan dan kemewahan. Wa ya'muru bil ihtifai ahyanan. Dan Nabi SAW kadang menyuruh kita untuk tidak beralas kaki sekali-kali, tidak memakai sandal sekali-kali. Karena kenapa? Ya, ini mendidik jiwa para sahabat agar kemudian mungkin ketika tidak suatu saat hilang sandalnya, ya, hilang sandalnya, tidak ada yang dia pakai ke masjid misalnya atau ke medan perang, dia sudah terbiasa karena sudah pernah berjalan tanpa memakai alas kaki. Ya, maka Nabi kadang-kadang, ini tidak selalu, tapi kadang-kadang menyuruh para sahabat jangan memakai alas kaki berjalan.
Ya, untuk apa? Untuk mendidik jiwa mereka agar tidak terlalu larut dalam kenikmatan. Ya, seperti itu khas sekalian. Ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, maka ini penting ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya, jadi perlu keseimbangan. Setelah kita bahas kemarin pada poin zuhud tentang kita juga dilarang untuk memakai pakaian yang lusuh, ya, tidak berkendaraan, ya, itu dilarang. Dan maka datang lagi poin ini mengingatkan kepada kita jangan terlalu larut pada kenikmatan. Jadi ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan, ya. Dan di sini menariknya di sini ketika Syekh membahas masalah ini, beliau paling menekankan masalah pakaian. Syekh Bakar Abu Zaid ketika membahas masalah hajrut tarafuh, meninggalkan sesuatu yang terlalu larut dalam kenikmatan, beliau mengingatkan masalah pakaian, ya, karena kadang masalah pakaian ini sering disalahpahami. Kalau saya mengatakan meninggalkan kenikmatan ini, boleh jadi ada di antara kita memikirkan kalau begitu jangan pakai pakaian yang terlalu ya, setelahnya terlalu tren, ya, terlalu apa. Justru dalam agama kita pakaian yang bagus itu, yang indah, yang intinya tidak menimbulkan sifat sombong, ujub, maka itu diperintahkan. Apalagi dengan niat, at-tajammul, memperindah keadaan diri kita ketika bertemu dengan saudara-saudara seiman, apalagi dipakaikan parfum dan sebagainya, maka itu justru diperintahkan. Ya, maka Syekh mengingatkan di sini masalah pakaian ini karena kadang disalahpahami, kadang tidak seimbang penilaian kita terhadap masalah pakaian ini, ya, dengan masalah poin ini. Ya, maka Syekh mengutip perkataan Umar yang mengatakan, di sini, Umar mengatakan bahwasanya ahabbu ilayya, ya, an ara qari'an abyadus thiyab. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Dan kita tahu Umar ini khalifah yang paling zuhud, yang paling meninggalkan yang namanya kemewahan. Tapi di saat yang sama beliau mengatakan, aku paling suka melihat seorang qari, ya, ahli Al-Quran, memakai pakaian yang paling putih. Ya, itu kata beliau. Ya, itu paling, padahal beliau adalah sayyiduz zahid, sayyiduz zuhada, ya, orang yang paling zuhud, yang meninggalkan kemewahan, tidak suka, ya, bermewah-mewahan. Tapi di saat yang sama beliau mengatakan apa? Ya, beliau mengatakan aku paling suka melihat seorang qari, ya, pembaca Al-Quran, ahlu Al-Quran, ya, memakai pakaian yang paling putih. Ini berarti, ya, karena masalah pakaian ini kata Syekh, ya, masalah pakaian ini kata Syekh, disinilah poin di mana pandangan manusia itu melihat dan menilai kita sebagai penuntut ilmu. Iya, sebagai penuntut ilmu. Iya. Ya, taruhlah ada di antara kita yang mungkin melihat sebuah pakaian, ya, mungkin kalau dia pakai pakaian ini, ya, mungkin dia menganggap, ya, saya bisa, ya, pandangan manusia nanti semua tertuju kepada saya sehingga saya ujub, saya bangga, maka dia tinggalkan itu. Ini tidak masalah, ya. Tapi misalnya itu pakaian bagus, bersih, putih, ya, dan itu semua mungkin, ya, rata-rata dipakai oleh kaum muslimin di tempatnya, tapi dia tinggalkan, dia tidak, saya tidak mau terlalu mewah seperti orang, misalnya terlalu bagus seperti orang, biarlah saja saya sederhana saja, iya, pakaian yang biasa-biasa saja, sehingga boleh jadi dia memakai pakaian yang tidak tersetrika, ya, kusut, dan mungkin, ya, tidak melambangkan bahwa dia ini penuntut ilmu. Karena ada juga sebagian yang seperti ini, kawan sekalian, ya. Tapi, ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memakai pakaian yang bagus, rapi, ya. Dan rapi di sini, indah di sini bukan berarti yang paling mewah. Ya, bukan berarti yang paling mewah. Ya, berapa harganya ini? 250. Ada di sini harga 100-an saja. Tapi mau sama kualitasnya, mau sama kainnya. Ya, maka bukan berarti bilang ini yang 250 kasih saya. Ya. Bukan berarti seperti itu. Boleh dia ambil yang 100.000 tapi indah kelihatan, layak dipakai, ya, seperti bisa kita kan, antumlah paling tahu bagaimanalah pakaian yang layak dipakai dalam majelis ilmu, ya. Kalau saya perhatikan pakaian-pakaian antum ini, ya, masya Allah, pakaian-pakaian yang masya Allah layak semua dalam masalah menuntut ilmu, ya. Jadi jangan ada ikhwan yang mengatakan
Anda mau saya pakai baju sama Hasim misalnya, Anda mau saya pakai baju ya apa dan sebagainya karena terlalu mewah misalnya, jangan ya, tidak pengapa, yang penting intinya tidak mendatangkan sikap ujub. Ya. Tapi kalau sekedar memperindah dan ingin menghormati majelis ilmu itu, maka ini yang terpuji. Ya. Ya. Bagaimana kalau masalah cincin dan jam tangan? Ya. Nah, ini sebagian orang memang atau sebagian ustadz kita misalnya ya meninggalkan pakaian itu, dan ini tidak tercela jika dipakai, ya. Jelas tidak ada. Semua ulama sepakat bahwasanya ini tidak tercela jika dipakai oleh seorang alim. Betapa banyak ustadz kita, Ustadz Firanda kita lihat ada cincinnya, ada jam tangannya juga. Ya Masya Allah. Ya, tapi di saat yang sama kita lihat Ustadz Isron tidak pernah pakai jam tangan. Ya, kita lihat tidak pernah pakai jam tangan. Padahal Masya Allah ilmunya dalam masalah hadis. Ya, tapi kita lihat selalu pakaiannya rapi. Ya, pakaiannya rapi, pakaiannya Tapi masing-masing orang memiliki pandangan yang mungkin menurutnya inilah yang paling layak bagi saya. Yang penting rapi dan menunjukkan keindahan. Maka ada orang yang sekedar memakai pakaian bagus, ya meskipun tidak pakai cincin, tidak pakai jam tangan, sudah Masya Allah, ya sudah bagus kelihatan. Ada juga orang yang Masya Allah mungkin dia memakai cincin dan mengambil jam tangan, semakin menambah wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu. Maka tergantung pada niat semuanya. Jadi kalau misalnya memakai cincin atau memakai jam tangan itu dia melihat dirinya, saya kayaknya terlalu membanggakan diri kalau pakai cincin atau jam tangan, maka dia tinggalkan, la ba'sa bihi. Tapi kalau dia memakai ini sebab untuk memperindah, tidak ada sama sekali niatnya untuk membanggakan diri, maka la ba'sa dia pakai, tidak mengapa, ya. Makanya di sini tawazun, penyeimbangan, harus masing-masing objektif. Dia masing-masing tahu keadaan dirinya sendiri, ya. Masing-masing kita mengetahui keadaan diri kita sendiri. Intinya, ya, pakaian itu tidak membuat kita takabur dan ujub. Di saat yang sama dia menambah keindahan kita, menambah kelayakan kita sebagai penuntut ilmu, ya. Seperti itu. Bisa dipahami nih, sekalian, ya. Ya, insyaallah, ya. Ya, jangan sampai ada yang salah paham masalah ini, ya, sehingga ya meninggalkan pakaian yang bagus, ya, atau terlalu bermewah-mewahan dalam pakaian, ya, atau bermewah-mewahan dalam masalah kenikmatan dunia. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Makanya Islam datang dengan syariat yang mengangkat dan menghilangkan sifat larut dalam kenikmatan itu dengan beberapa syariat. Datang syariat puasa. Coba lihat puasa. Puasa mengajarkan, di antara hikmah puasa mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sedikit, untuk tidak terlarut-larut dalam kenikmatan itu. Karena orang selalu sediakan, bayangkan setiap harinya makan mewah, ya, dengan mudahnya sekedar menelpon saja, ya, sudah ada beberapa menit burger, ayam Kentucky, ya, apa dan sebagainya di depannya. Kalau terbiasa seperti ini, tidak pernah puasa sunnah, ya, maka dia akan kalau datang bulan Ramadan merasa berat lagi. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan berpuasa, dia akan terdidik jiwanya untuk merasakan kelaparan sebagaimana saudara-saudaranya di pinggir jembatan itu misalnya. Ya, ikhwas sekalian, ya, sekali-kalilah. Ya. Makanya sekali-kali ikhwas sekalian, ya, ada puasa sunnah yang kita kerjakan agar kita merasakan kelaparan itu, mendidik jiwa kita, agar kemudian, ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kelaparan. Saudara-saudara kita yang mungkin dalam sehari hanya makan nasi satu kali saja, atau mungkin bahkan makan daging itu hanya sekali sepekan, makan ayam mungkin hanya sekali sepekan. Kita alhamdulillah dengan segala macam kenikmatan, kebutuhan kita terpenuhi, maka sekali-kali kita merasakan seperti yang mereka rasakan dengan kita berpuasa. Datang syariat iktikaf, ya, yang dimana iktikaf ini mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan kemewahan dan kenikmatan dunia sementara. Makanya sebagian diantara kita tidak bisa melakukan iktikaf mabit di malam-malam iktikaf itu karena sudah terbiasa hidup dengan kasur yang empuk, ya, fasilitas AC dan sebagainya,
tidur. Kalau dia bilang, saya tidak bisa iktikaf, saya tidak bisa bermalam di masjid. Kenapa? Karena saya tidak terbiasa tidur di lantai. Ya, kasur saya di rumah spring bed. Ya, spring bed yang masya Allah, yang ya luar biasa. Saya tidak bisa pisah dengan istri saya misalnya. Ya, kalau semalam saya tidak tidur sama istri, pusing kepala saya. Nah, ini harus ditinggalkan sementara dulu. Ya, kalau ada orang yang seperti ini, semalam saya tidak bisa tidur sama istrinya, perlu ditinggalkan sekali-kali. Ya, perlu ditinggalkan sekali-kali. Ya, karena ini semua yang melalaikan kita kadang. Ya, kalau sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya, ya. Makanya syariat iktikaf datang untuk mendidik jiwa kita. Di antara hikmah iktikaf itu, selain kita fokus beribadah di 10 terakhir, kita diajarkan, dididik agar meninggalkan kenikmatan dunia sampai istri kita ditinggalkan sementara untuk menghadapkan diri kita dan jiwa kita kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya. Bisa dipahami nih kalau sekalian ya? Ya. Masya Allah. Ya, berarti Syahrir ini sudah, Masya Allah, sudah siap untuk ya, apa namanya, ya, dididik dengan jiwa-jiwa militer, ya, Insya Allah. Ya. Ya. Kemudian poin selanjutnya, ini poin terakhir. Berapa menit lagi Isya? Ya, Ustaz Irwan jam berapa masuk Isya? Oh, 5 menit lagi ya. Kita ambil poin yang terakhir ini karena ini penting. Al-i'radu an majalisil lagu, meninggalkan majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Ini penekanan saja dari poin sebelumnya. Boleh mengatakan la tata' bisata man yakshawna fi nadihimul munkar. Jangan kalian mendatangi majelis yang terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda, ya, terlalu banyak begadang. Ya, di Saudi itu kita di sini masih mending, mungkin sampai jam 11 saja kalau ada perkumpulan sudah bubar. Di Saudi itu ada sampai subuh. Ya, mungkin sekedar bukan di kafe, bukan di kafe ini, tapi ada semacam tempat yang main istirahat, disewa, tempat kumpul-kumpul keluarga memang ada disewakan. Ya, mereka menghabiskan malamnya dengan bercanda-canda sampai datang waktu subuh. Ada sebagian seperti itu. Ya, makanya Syekh mengingatkan di situ di poin ini bahwasanya, ya, kadang di antara kita, dan ini menjadi dilema juga, problem di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau, ya, kadang ada majelis keluarga, perkumpulan dengan keluarga misalnya. Kan kadang ada itu di suatu waktu, apalagi kalau ada acara-acara walimah, ada waktu-waktu tertentu di mana semua keluarga kita kumpul di situ. Iya. Iya. Atau apa tadi kita bilang? Reuni, ya. Karena seperti itu. Ya, kalau masalah reuni mungkin kita bisa cari alasan untuk tidak hadir. Tapi kalau majelis keluarga misalnya keluarga kita tidak hadir, nanti kita dibilang, sombong sekali, tidak mau datang, tidak mau silaturahmi. Maka bagaimana caranya? Syekh memberikan solusi dalam masalah ini. Ya, misalnya kita tahu ada perkumpulan, ada acara keluarga di mana ada musik di situ, ada pokoknya terlalu begadang orang dan terlalu banyak bercanda, terlalu banyak ketawa. Ya, untuk menghindarkan diri kita dari tuduhan juga bahwasanya kita ini tidak mau menyambung silaturahmi, tidak apa-apa kita datangi, kata Syekh. Datangi acara tersebut, tapi sekedar memberikan salam, tanya kabar. Ya, mungkin sekedar kita bicara-bicara dulu dengan pihak keluarga, mungkin 5 menit, 10 menit, baru kita minta izin, tapi ada agenda aku dulu ini, saya mau pergi dulu. Yang penting kita datangi dan menghindarkan diri kita dari tuduhan. Ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi kalau ada acara walimah misalnya, di mana di situ banyak sekali kelalaian, di situ ada musik, ada tidak dihijab, tidak dipisah, ya, dan banyak sekali canda tawa di situ yang membuat hati kita menjadi lalai, maka, ya, mungkin karena saking pentingnya itu dan di situ acara inti keluarga, tidak mengapa kita datang, ya, tapi beberapa saat saja. Ya, istilahnya orang setor wajah. Iya, setor wajah saja, dan kita bicara-bicara sebentar dengan pihak keluarga, terutama keluarga inti yang mengadakan acara itu. Tanyakan kabarnya dan bicara-bicara sebentar, 10 menit, 15 menit, baru setelah minta izin mungkin. Tapi ada, saya punya ini, ya, agenda yang tidak bisa saya tinggalkan, ya, seperti itu. Karena waktu ini sangat berharga, ikhwas sekalian.
Bayangkan kalau kita hadir dalam majelis tersebut, ada juga orang yang mengatakan saya mau pergi di kafe-kafe ya, supaya saya bisa dakwai mereka. Tapi kebalikannya, dia justru larut dalam perkumpulan mereka. Dia niat dakwai ya, tapi ya apa namanya, justru larut dalam canda tawa mereka. Maka ini yang perlu ya, kita objektif menilai, pintar menilai diri kita. Kalau kita tahu diri kita tidak bisa ya di situ, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Telah diturunkan kepadamu Alkitab, dan jika sekiranya engkau mendengarkan ayat-ayat Allah itu dinistakan ya, bahkan dijadikan bahan olok-olokan di majelis tersebut, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpindah pada pembicaraan lain. Innakum idzam mithluhum, karena jika kalian duduk sementara mereka mencela, mengejek dan berbicara yang tidak baik terhadap agama, kalian tetap duduk di situ ya, maka kalian sama dengan mereka ya, sama dengan mereka ya. Kalau ada orang mengatakan, tapi saya mengingkar dalam hati, Ustaz ya, kita katakan pengingkaranmu dengan hati justru dengan meninggalkannya ya, justru dengan meninggalkannya ya, karena kita tidak bisa rubah dengan tangan, apalagi rubah dengan lisan, apalagi tangan, maka kita meninggalkan dan membencinya dengan hati, tapi dengan meninggalkan majelis tersebut ya, tinggalkan. Jika kecuali kita bisa betul-betul memberikan pengaruh, mendakwai ya, maka kita duduk di situ dengan memberikan pengaruh kepada mereka. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas, jangan coba-coba ya dengan bercampur dengan mereka, orang-orang yang lalai dalam masalah agama ini. Iya, sekalian dimuliakan oleh Allah.